Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Rofiki, mengajar di SD Negeri 3 Kandangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Mahasiswa PPG TAI Batch 1 tahun 2023, LPTK UIN Wali Songo Semarang. Kali ini akan menampilkan video pembelajaran P5 PPRA. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan segenap Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Kandangan. Pagi ini kita akan menyampaikan terkait dengan proyek P5, proyek penguatan pelajar profil Pancasila dan PPRA pelajar rahmatan lil alamin. Jadi perlu kami sampaikan sesuai dengan SK dari Kepala Sekolah kemarin, bahwasanya untuk koordinator proyek itu adalah KA kelas 1 dan 2 itu adalah Ibu Nindya Chandra Ningrum. Untuk yang fasilitator proyek kelas 3 4 itu adalah Ibu Sulastri, dan kelas 5 6 adalah Ibu Ratna. Perlu kami sampaikan bahwasanya untuk proyek yang akan kita laksanakan adalah tentang asiknya berkebun, karena sekolah kita mempunyai lahan yang lebih agar bisa dimanfaatkan untuk bermanfaat bagi sekolah. Jadi selain itu kita juga melatih anak agar bisa menghargai lingkungan. Kebetulan juga kita ada di rata-rata mata pencaharian dari Bapak Ibu Wali murid itu adalah pertanian, sehingga kita bisa memanfaatkan lahan yang ada agar juga bisa maksimal. Itu nih Bapak Ibu nggih. Jadi nanti untuk aktivitas proyek pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah nanti kita anak-anak kita minta di aksinya, kita minta untuk menanam sayuran di media tanam. Tanggapan pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, terima kasih, matur nuwun atas waktu untuk persiapan proyek P5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana? Masih semangat dari? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Terima kasih. Hari ini dan beberapa waktu yang akan datang nanti kita akan mengerjakan proyek, yaitu senangnya berkebun. Kali ini kita akan berkebun ya. Kali nanti kita akan mengenal tentang apa itu tanaman, terus apa itu bagaimana cara menanamnya, terus juga ada media tanam yang akan kita gunakan. Lah, anak-anak nanti dari rumah silahkan nanti dibagi dalam 5 kelompok. 5 kelompok nanti masing-masing menyiapkan botol mineral bekas. Tahu ya? Tahu ya? Botol mineral bekas yang besar, volumenya yang berapa itu? Terus juga media tanam. Media tanam itu bisa dibuat sendiri dari kotoran hewan, bisa juga kita beli, tapi alangkah lebih baik nanti yang di rumah punya hewan ternak, nanti kita jadikan media tanam. Terus nanti bagaimana cara membuatnya, kita kerjakan bersama-sama. Setuju? Setuju. Nanti yang akan datang kita akan membuat tadi media tanam,
terus juga bagaimana menanam seledri, terus juga nanti bagaimana membuat apa namanya pot dari botol bekas mineral tadi. Semangat, semangat. Terima kasih. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak melanjutkan aktivitas yang kemarin di proyek P5 tentang asiknya berkebun. Kali ini Pak Emma akan memberikan sedikit gambaran tentang apa pengertian lingkungan itu. Ya, lingkungan itu ada dua. Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Ini ada lingkungan sekolah. Kalau nanti kamu di rumah nanti akan berada di lingkungan rumah. Ada air, ada pohon, ada buah-buahan, terus ada apa lagi? Sungai, ada sumur dan sebagainya. Itu adalah namanya lingkungan, kombinasi antara kondisi fisik dan mencakup sumber daya alam yang ada. Lingkungan itu ada dua, lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam itu contohnya lingkungan yang terjadi dengan sendirinya tanpa intervensi oleh manusia. Contohnya sungai. Ngerti Sungai Lusi? Sungai Lusi itu dia besar, mungkin lebarnya sampai 100 meter lebih. Dia terjadi dengan sendirinya, adalah lingkungan alam. Kalau lingkungan buatan itu adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia. Ada beberapa aktivitas yang kita lakukan untuk menjaga lingkungan tersebut. Ada aktivitas yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Aktivitas yang menjaga dan yang tidak menjaga. Kalau kita istilahkan adalah aktivitas yang ramah lingkungan dan yang tidak ramah lingkungan. Aktivitas yang ramah lingkungan contohnya, ada yang tahu? Tunjuk jari. Apa? Membuang sampah pada tempatnya. Di lingkungan sekolah kita membuang sampah di tempatnya. Sauki, Maem Ciki. Maem Ciki buang sampah di tempat sampah yang telah disediakan oleh sekolah di kelas masing-masing. Terus juga lagi kalau di sini kan ada pohon. Ya toh, dulu tidak ada pohonnya ditebangi, terus ini ditanami kembali. Itu adalah aktivitas yang ramah lingkungan. Lagi contohnya lagi hemat air. Sekarang di lembar yang ini tadi yang diberikan Pak Imam, silahkan kamu tulis aktivitas yang ramah lingkungan dan yang tidak ramah lingkungan masing-masing. Coba ditulis di lembarnya masing-masing. Ayo ditulis, yo. Ayo masing-masing nulis. Ayo nulis. Coba tulis aktivitas yang ramah lingkungan dan yang tidak ramah lingkungan. Coba salah satu Amel bacakan tadi aktivitas yang tidak ramah lingkungan dan aktivitas yang ramah lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya, membakar hutan, tidak menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan, hemat air, beres air. Itu yang aktivitas yang apa? Itu aktivitas yang apa? Tidak ramah di lingkungan, ramah lingkungan. Ya, yang tidak ramah lingkungan contohnya tadi kamu tulis apa? Membakar hutan. Membuang sampah sembarangan. Terus air. Jadi kalau kamu cuci tangan itu ya sudah secukupnya, karena air itu ada di dalam tanah, dia akan habis kalau kita manfaatkan secara sembarangan. Dah, itu dikumpulkan.
Tumbuh sih Pak. Tumbuh. Tak boy. ditambahi. Ya. Sudah semua. Ya, bagus. Ini kalian sudah tahu kira-kira aktivitas apa yang ramah lingkungan dan yang tidak ramah lingkungan. Kita melanjutkan proyek kita P5 yang kemarin kita sudah mengenal jenis-jenis lingkungan. Terus yang sekarang kita adalah mengenal tanaman, mengenal bagian-bagian tanaman. Secara umum tanaman itu sama, ya. Secara umum sama. Nanti yang membedakan adalah jenis tanamannya saja. Kalau sekarang kita Pak Imam memegang ini tanaman apa namanya yang kita tanam sebagai hiasan, tanaman hias. Ini tadi Pak Imam ambil di taman depan sekolahan. Yang pertama bagian apa ini namanya? Yang menempel dia ada di dalam tanah. Ini adalah akar. Akar ini fungsinya dia adalah menyerap air, menyerap nutrisi ketika tanaman tersebut hidup. Ada yang punya sawah? Ada yang punya sawah? Pernah tanam sawah? Tanam jagung. Jagung kan pasti ada akarnya juga. Setiap sekian 1 bulan sekali biasanya Bapak Ibu yang punya sawah itu kan menyiram dicampur dengan pupuk. Ya toh? Orang mungkin dia menyirami lewat sini enggak, tapi dia ada di sekitar akar. Fungsinya apa? Karena yang menyerap nutrisi itu adalah bagian akar. Menyerap nutrisi, menyerap air dan sebagainya, dia terus diteruskan ke dalam batang ini. Batang ini adalah sebagai tempat tumbuhnya daun. Nih, ya toh, ini batang. Di sini ada batang. Kalau ini batang. Kalau pisang itu kan kecil di bawah, di tengah. Ini batang. Ini daun. Fungsi akar tadi adalah menyerap air, menyerap nutrisi yang ada di dalam tanah, terus dia meneruskan ke dalam ini, ke dalam batangnya. Batang ini adalah sebagai tempat ini tumbuhnya daun. Nah, dari sini diteruskan ke sini, terus ke daun. Di sini ada mulut daun, di bawah sini ada mulut daun. Pakai mikroskop, tahu mikroskop ya? Kita melihat ini dari mikroskop saja. Kalau ini tidak kelihatan, apalagi saking kecilnya ini. Dia akan diolah di sini. Diolahnya ini antara nutrisi dengan bantuan sinar matahari, namanya fotosintesis. Ya, jadi kalau bapak ibumu masak itu di dapur, ya, ibumu ya masak itu di dapur. Tetapi kalau tanaman ini dan semua tanaman-tanaman itu dia memasak makanan dari bawah tanah, dari air, dari apa namanya tadi pupuknya itu adalah di daun. Kalau ini tidak ada buahnya. Kalau nanti kamu melihat di rumah ada pohon jambu, ada buahnya. Buah itu adalah tempat penyimpanan cadangan makanan oleh tumbuhan. Sekarang tadi untuk kalian silahkan mengerjakan kertasnya tadi mana? Kertasnya. Nah, tolong dibagi nanti, silahkan kamu gambar tanaman yang ingin kamu gambar, terserah kamu, satu-satu dibagi. Nah, yang bawa pulpen ya bawa gitu kok. Terserah, tidak usah. Ini satu dulu Mbak. Nah, kamu ingin menggambar tanaman apa yang ada di sekitarmu, atau kamu katakanlah sekarang gambar pisang. Gambar pisang seperti apa? Gambar apa namanya tanaman, terserah kamu. Coba sekarang kamu gambar tanaman yang ingin kamu gambar. Gambar pohon apa?
Pohon kelapa. Ngerti pohon kelapa? Kelapa tinggi, terus di atasnya ada apa namanya? Belarak. Ngerti belarak apa enggak? Belarak. Pernah? Ya. Adit pengen gambar apa? Pelem. Pelem itu apa? Mangga. Oh, mangga. Enggak apa-apa, terserah kamu. Sekarang posisi bagian pohonnya ada akar, ada batang, dan ada daunnya. Kalau ada buahnya juga tidak apa-apa. Kalau pohon yang tidak ada buahnya juga tidak apa-apa. Tanaman hias itu kan tidak ada buahnya. Dan sesuaikan dengan jenis tanamannya. Kalau kamu gambar pohon mangga ya buahnya mangga, jangan buah jambu. Nanti malah salah nanti. Kenapa? Kertas. Oh iya. Tanya ini. Kamu pengen gambar apa, Reza? Pohon kelapa. Dur. Action wae. Gambar apa ini, Amel? Ini apa ini? Pohon pisang. Pohon pisang. Ini apa namanya? Coba disunduk. Ini, Dok. Nah, di bawah sini. Ki, pekerjaannya siapa ini tadi? Amel. Ini apa ini? Ranting. Ranting. Rantingnya gede men. Ini apa? Buah. Buahnya baru 3. Ini apa tadi? Akar. Akar fungsinya tadi untuk menyerap makanan, nutrisi, menyerap air dan sebagainya. Ini batang naik ke sini, set. Terus dia diolah di sini. Terus sisa makanan yang ada, sisa makanan yang diperoleh dari sini, set. Dia akan disimpan di sini di buah. Di buah ini akan diambil kembali. Tandanya diambil kembali. Buahnya akan matang. Ya, sip. Yang lain lagi tadi siapa? Nih, siapa nih? Zahra. Ini gambar apa, Dok? Ini yang bawah. Pisang. Pisangnya ini lagi pisang-pasang. Kok ini bentuk pisang ini? Kurang anu ini. Enggak apa-apa. Pisang apa ini, Dok? Pisang jebleh. Pohon ini pisangnya. Bidang putri. Ini akarnya mana? Belum ada akarnya ini, Dok. Ini dia tidak bisa hidup ini karena dia tidak punya akar. Nah, kasih akar. Akar apa namanya pohon pisang itu dia akar serabut sampai jauh. Kurang ada iki, Dok. Mati iki pisangnya. Ya. Ya, yang lain lagi. Aku jadi, Pak. Gem dadi. Jadi, Pak. Ya, aku bawa kira. Buah apa? Buah pisang. Buah pisang duwu, lonjong dan sebagainya. Pohon apa? Reza gambar buah pohon kelapa. Pohon kelapa sudah berbuah. Ya, Reza coba. Gambar apa nih, Reza? Bagus ini, Reza. Gambarnya bagus ini, Reza ini. Seperti orangnya bagus. Ya, ini gambar apa? Ini pohon kelapa. Ini akarnya mana? Belum. Akarnya harusnya ini kan ada. Kasih ini. Ini akarnya kan gini. Ya toh? Dia naik ke sini, terus diolah di sini. Terus dia akan ini. Ini pohon apa? Pisang. Pohon pisang. Ini tidak ada jantungnya, jantungnya harus dibuang ini. Dibuang. Ini ada gininya. Pohon pisang, sip. Jadi kalau batang pisang itu sebenarnya ada di bawah sini ya, di dalam sini. Dia akan ngerti ati gedang. Itu adalah batang pisang sebenarnya. Ya, tuh. Sudah, sekarang dikumpulkan kembali ya. Kumpulkan kembali. Tadi gambarnya
Nah, bagus. Gambar Amel gambar pohon mangga. Reza nomor 1 juara. Beri, Pak. Semangat kamu Reza, kamu pasti bisa. Ya. Ini gini Pikachu, Pak. Pikachu itu apa? Pika. Ini gambar apa nih? Mangga, Pak. Mangga. Mangganya cili-cili. Oh, mangga apel, Pak. Mangga apel. Sudah, kali ini kita sudah mengenali bagian-bagian tumbuhan dan juga kamu sudah menggambar tanaman yang ingin kamu gambar. Besok kita lanjutkan tentang apa namanya media tanam dan kita menanam apa besok? Sawi, kangkung, ledri. Ya, besok kita tadi yang punya solder di bawah. Ya, solder untuk melubangi bekas botol air mineral yang tadi Pak Imam sampaikan. Nanti digunakan besok pagi nanti PR-nya itu ya. Tuh. Ya, terima kasih. Untuk yang hari ini kita cukupi sekian. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kegiatan proyek kita yang kemarin, yaitu kemarin mengenal lingkungan dan sekarang adalah mengenal media tanam ya, dan nanti kita praktek menanam di media tanam yang telah kita siapkan. Nah, kemarin Pak Imam mengatakan bahwasanya media tanam sebagai apa, untuk tumbuhnya tanaman itu bisa di tanah, kalau kita nanamnya di tanah. Terus juga ada namanya media tanam yang seperti ini. Ini dok. Ini adalah media tanam, kita beli dari pedagang biasanya ini ya. Ini media tanam dibuat dari kotoran hewan dan campuran apa namanya, berbagai macam campuran agar bisa digunakan sebagai media tanam. Nah, terus nanti kita juga memanfaatkan botol bekas yang kali ini kita memanfaatkan botol bekas yang ini. Ini tidak ada mereknya, ini tidak usah dikasih merek. Nanti kita potong, terus kita kasih air, kita kasih media tanam nanti, dan setelah itu nanti kita tanam tanaman. Pak Imam tadi bawa ini benih ini aja bayam, ada kangkung, ada seledri. Nanti kita tanam seledri. Ini juga beli juga banyak sekali di toko pertanian. Itu sekarang coba yang ambil air siapa tadi? Yo, Faiz ambil air nanti untuk persiapan. Ini tadi di ininya dipotong siapa? Dipotong. Dit. Sikil. Kurangnya lebar. Jadi. Nah, ini. Lah, caranya seperti ini. Airnya tadi mana airnya? Airnya dibawa ke sini, tolong. Didekatkan sini. Airnya didekatkan sini. Agak mundur sekali. Agak mundur. Ini kok. Ini dia kasih air. Ini dilubangi dulu, ya. Ini nanti dilubangi boleh pakai apa namanya? Solder. Ini dipanaskan, nanti terus lubangkan sini. Ya. Bisa toh? Bisa. Nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 garis ini. Tujuannya apa? Agar air yang ada di bawah sini nanti kita tidak perlu menyiram lagi. Air yang ada di sini nanti terus dia masuk ke
diserap oleh media tanam agar bisa naik ke dalam tanaman yang kita tanam ya. Ini ya. Coba dibolongi. Nah, nah ini tidak apa-apa. Ini sudah di apa namanya, lubangi semua. Sudah ada lubangnya semua. Wah, Reza pinter yang lubangi iki. Mampu le. Nah, airnya sekarang dikasih air ininya ya. Terus kita ini apa namanya, potongan yang ini kita taruh ke sini. Sekarang siapa yang ingin memberikan media tanam? Ayo. Yo. Nah, ya? Ya, siapa? Gak apa-apa, salah satu ini dimasukkan ke sini. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out. Udah bagus. Ini adalah, kalau kita kan tadi Pak Imam bahwa ini ada kangkung, ada bayam, di sini ada seledri. Nanti kita taruh yang seledri. So nandur seledri di tenang ya. Terus seneng murah, nggak taruh sekolah malah penak. Ya ternyata telah wedhus iki. Udah, udah ya. Sekarang bisa menanam. Nah, angkat, angkat. Seneng nggak ta? Seneng Pak? Seneng. Ya. Balikan lagi, balikan lagi. Ini adalah hasil kita menanam apa kemarin? Menanam seledri. Jadi seledri ini adalah hasil dari kita menanam kemarin, bisa kita manfaatkan sebagai sayuran setiap hari. Jadi kita tidak usah beli ke pasar. Sekarang aku jadi tahu jenis-jenis tanaman di sekitar. Sekarang aku jadi tahu media untuk menanam tanaman, jenis-jenis lingkungan. Sekarang aku jadi bisa menanam tanaman sayuran. Sekarang aku jadi bisa melakukan menanam sayuran. Yang paling aku suka dari proyek ini saat menanam sayuran di media tanam. Yang paling aku suka saat panen sayuran. Pelajaran baru yang aku dapatkan lebih paham tentang tanaman dan makhluk ciptaan Allah. Tahu berbagai jenis tanaman yang ada di sekitar saya.